Welcome to eHealth Indonesia 2020 Goes Online. This is Institution webinar series. My name is Christy Johanna. I'm going to be moderating this webinar. This webinar is going to be presented by Queen University Belfast. Please stay tuned until the end of the webinar because we will hold a Q&A session. If you have any questions about the presentation or anything related to the country's higher education, you can submit your questions in YouTube's comment section anytime throughout the presentation. And now, please welcome the representative from the university. Please, time and place is yours. Halo, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore tim eHealth juga. Aku boleh pakai bahasa Indonesia aja, Mbak? Tentu boleh. Boleh ya, oke. Jadi perkenalkan, selamat sore teman-teman sekalian. Terima kasih atas untuk eHealth untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yurika. Saya perwakilan dari Queen's University Belfast, based di Jakarta. Jadi hari ini saya akan menjelaskan mengenai detail program mengenai Queen's University Scholarship, beasiswa yang kita punya, dan gambaran soal kota di Belfast itu seperti apa sih. Jadi teman-teman juga ada gambaran sekolah di sana seperti apa ya. Oke. Jadi saya share screen sekarang. Oke. Sudah kelihatan ya screen-nya? Alright. Jadi kami dari Queen's University Belfast, mungkin kalau teman-teman yang sekarang sudah bisa lihat di share screen depan kalian, ini adalah gedung kampusnya kita, namanya Millennium Building. Jadi typical Russell Group University, memang gedungnya kalau kita bilang red brick building, jadi memang kayak dari batu bata merah, jadi memang sebagus itu. Nah, Queen's University kita berlokasi di Northern Ireland, di Irlandia Utara, di kota namanya Belfast. Jadi UK sendiri ada terbagi menjadi 4 negara kita bilangnya ya. Satu itu England, ibu kotanya London. Yang kedua itu Scotland, ibu kotanya adalah Edinburgh. Yang ketiga adalah Northern Ireland, ibu kotanya Belfast. Dan yang terakhir adalah Wales, ibu kotanya adalah Cardiff. Jadi kita kalau teman-teman lihat kita dari segi geografi itu kita nempel dengan Pulau Irlandia, tapi dari segi pemerintahannya, hukumnya, semua kita masih masuk UK. Makanya saya selalu bilang kota Belfast itu salah satu kota yang sangat-sangat unik. Kenapa? Karena dari segi penduduknya juga, kita bukan hanya ada banyak orang-orang dari UK, tapi juga ada orang-orang dari Irish, orang-orang dari Amerika, karena kita juga banyak lumayan populasi dari anak-anak Amerika juga, dan juga dari international students. Kota Belfast sendiri bukan kota besar layaknya seperti mungkin kayak kota London atau kota Manchester gitu ya, tapi kita juga bukan kota kecil banget di UK. Jadi kalau kayak di Indonesia, aku selalu lihat Belfast itu seperti kayak kota Yogyakarta. Jadi it's very student city, kalian kalau mau kemana-mana juga gampang, kalian dari kampus ke city center itu cuma tinggal jalan kaki sekitar 15-20 menit, dan Belfast itu masuk salah satu kota yang paling murah untuk living cost. Semurah apa sih, Kak? Paling murah itu adalah kalian itu masih bisa dapat makan di sana dengan harga 3 pound. 3 pound itu setara mungkin sekarang kayak kita makan Yoshinoya mungkin ya kalau kayak di Indonesia. Dan itu terakhir waktu saya makan ke sana itu saya makan nasi sama ayam kari lah gitu kayak makanan Thailand gitu, dan itu cuma seharga 3 pound aja. Jadi kalau ada orang bilang sekolah di UK itu mahal, definitely enggak, sangat-sangat affordable. Living cost, saya selalu bilang di Belfast itu salah satu kota yang sangat-sangat affordable. Jadi living cost plus makan, kalian bisa menghabiskan kurang lebih 500 sampai 800 pound sebulan. Itu sudah termasuk makan dan tempat tinggal. Jadi sangat-sangat affordable. Dan untuk pesawat sendiri, biasanya saya selalu rekomendasi teman-teman yang kalau memang pribadi, saya suka naik KLM biasanya, jadi Jakarta-Amsterdam. Lalu Amsterdam ke Belfast itu cuma 1,5 jam aja. Jadi sangat convenient. Tapi kalau teman-teman mau naik pesawat yang misalnya turun di Middle East, kalian bisa turun di Middle East itu habis itu ke Manchester biasanya, dari Manchester cuma kurang lebih 35 menit aja. Atau kalau kalian mau naik pesawat yang turun di London, dari London ke Belfast itu cuma 1 jam aja. Dan biaya pesawat itu relatifnya juga sangat-sangat affordable. Waktu kemarin saya ke sana dari Belfast, saya naik salah satu airline yang di UK, itu cuma sekitar 50 pound aja dari Belfast ke London. Jadi sangat-sangat affordable. Okay. Belfast itu terkenal dengan natural landscape-nya mereka. Salah satunya mungkin kalau teman-teman sudah pernah nonton TV drama namanya Game of Thrones. Nah, itu beberapa tempat syutingnya itu ada di Belfast. Jadi bagi teman-teman yang suka film Game of Thrones yang benar-benar ngikutin banget sampai season terakhir kemarin itu, wajib banget ke sini. Aku suka banget karena kalau kayak bagi teman-teman yang bahkan mungkin
suka saking ngefansnya ya, kalian bahkan bisa sewa uniformnya, seragamnya untuk foto-foto di sana. Jadi ini masih natural banget. Biasanya kalau lagi mereka nggak syuting, mereka open untuk kayak tour gitu. Jadi kalian bisa lihat, bisa foto-foto di sana. Nah, di UK sendiri setiap kota itu ada beberapa, kita bilang namanya castle. Jadi kalau kayak di Northern Ireland itu kita ada namanya Hillsborough Castle. Jadi ini official residence dari royal family. Jadi kalau mereka lagi tidak berkunjung ke Northern Ireland, ke Belfast, itu mereka akan open for public again. Kita bisa kunjungan juga ke sana. Jadi di UK itu kan terkenal kalau misalnya kita di sana suka bisa high tea ya, jadi minum teh, makan sama makaron, sama scones, itu kalian bisa lakukan di sini. Dan ini memang kalian untuk belajar mengenal culture-nya UK itu seperti apa. Nah, selain itu, di Belfast sendiri kita ada pembagian 7 quarters. Mungkin kalau kayak di Indonesia mungkin pembagian area-areanya kali ya, tapi kita bilangnya quarters. Jadi aku nggak akan jelasin semua quartersnya, tapi aku jelasin beberapa yang memang paling sering dikunjungi sama anak-anak internasional. Yang pertama itu adalah Titanic Quarters. Jadi kalau bagi teman-teman yang udah pernah nonton film Titanic dulu, yang main Kate Winslet sama Leonardo DiCaprio, nah original kapalnya itu didesain dan dibuatnya itu di kota Belfast. Makanya salah satu major yang terkenal banget di Belfast itu juga satunya adalah engineering, karena memang kita yang membuat kapalnya yang kapal Titanic gitu ya. Tapi bukan kita yang membuat kapalnya jadi jatuh ya, tapi kita yang desain dan membuat kapalnya. Jadi di sana itu ada Titanic Museum, ada Titanic Hotel, exhibition centers, dan juga beberapa production movies itu juga banyak yang syuting di sana kayak Game of Thrones kayak gitu-gitu. Jadi area ini lumayan terkenal banget, tapi kalau di Sabtu Minggu itu banyak banget turis yang juga datang ke sini untuk bisa jalan-jalan aja daerah sini ya. Dan yang kedua itu adalah Cathedral Quarters. Nah, di sini ada sekitar 40 sampai 50 restoran yang tersedia di daerah sini, daerah Belfast sini. Jadi kalau bagi teman-teman yang misalnya Sabtu Minggu setelah habis kelas mau hangout sama teman-teman, boleh banget ke daerah sini. Ini deket banget sama City Center, kayak cuma tinggal 5 menit ke mall-nya. Dan di sini juga banyak kayak mural art street, jadi gambar-gambar graffiti, gambar-gambar kayak gitu mereka banyak. Jadi bagi teman-teman yang suka foto, OOTD, masukin Instagram gitu ya, pasti kalian akan suka daerah sini. Okay. Nah, yang ketiga adalah Queen's Quarter. Jadi Queen's University adalah universitas pertama dan tertua dan satu-satunya Russell Group University yang ada di Irlandia Utara. Jadi kita punya area sendiri khusus universitinya kita. Nanti aku akan jelasin mengenai map kampusnya sebesar apa. Jadi memang kita ada area sendiri khusus university di daerah sana. Jadi kasarnya ketika kalian nyampe Belfast di airportnya, kalian udah tinggal cari taksi, tinggal bilang mau ke Lanyon Building, tuh pasti super taksi udah tahu gitu. Nah, City Center ini juga salah satu yang lumayan populer buat anak-anak Indonesia biasanya untuk mereka jalan-jalan. Jadi yang seperti tadi saya bilang, Belfast itu bukan kota besar banget, tapi juga nggak kecil-kecil banget. Jadi kalau kalian mau cari makan, mau cari hangout, jalan-jalan itu masih bisa banget. Nah, di sana di City Center ini, kalau kalian lihat di foto di kiri bawah, itu balai kotanya kita, kota pemerintahannya di sana. Dan setiap weekend itu juga di daerah sini tuh juga banyak weekend markets gitu ya. Jadi kalau kalian mau beli sayur-sayuran segar, buah-buahan segar gitu, atau makanan-makanan lokal di sana, itu boleh banget, mereka selalu buka biasanya setiap weekend. Di sana juga ada Asian supermarket, jadi teman-teman yang misalnya kayak saya, kasarnya perut nasi gitu ya, kayak harus makan nasi, kalian juga nggak usah khawatir, di sana ada Asian supermarket, kalian bisa beli beras, kayak kangkung, tempe, sambal ABC, kayak gitu-gitu tuh semua ada, jadi kebutuhan makanan Asia tuh kalian bisa beli gitu ya. Kalau kalian bisa masak, kalian suka masak, itu akan lebih murah lagi sebenarnya untuk living cost-nya kalian. Tapi kalau memang kalian mau beli makanan gitu ya, di sana ada restoran Thailand ada, restoran Japanese ada, Chinese food ada, Korean food ada. Jadi kalian juga nggak usah khawatir gitu untuk cari makan di sana tuh gampang gitu. Oke. Nah, ini contoh mall-nya. Jadi kita ada 2 mall di sana, karena ini jujur banyak banget yang nanya ke aku kalau di Belfast atau di UK tuh mall-nya kayak gimana sih gitu ya. Jujur mall-nya nggak akan segede mall-mall yang ada di Indonesia, jujur gitu ya. Tapi menurut saya mall-nya juga convenient, karena biasanya dia kayak 2 lantai, 3 lantai aja mall-nya. Dan biasanya tipikal murid-murid Indonesia ketika kalian ke UK, kalian nggak harus selalu ke mall setiap weekend. Karena di City Center itu banyak toko-toko yang kalian bisa kunjungin. Kayak mungkin kalau di sini terkenalnya kayak Zara, H&M, Marks and Spencer, itu semuanya ada di sana. Jadi kalian mau cari barang, mau shopping, mau apa, itu juga gampang gitu ya. Ini yang namanya Castle Court yang pertama, dan yang kedua namanya Victoria Square. Ini tipikal mall yang ada di UK dan di Belfast. Nah,
biasanya kalau di UK sendiri itu teman-teman biasanya kan mereka semua setiap toko itu tutup biasanya tuh jam 6 sore itu mereka udah tutup. Nah, spesial kalau di Belfast biasanya toko-toko itu akan tutup setiap hari Kamis itu mereka akan tutup lebih lama, sekitar jam 9 malam. Jadi kalau teman-teman nih misalnya kalian lagi ada kelas dan kalian selesai kelas misalnya baru saja jam 5 sore, kalian nggak usah khawatir, kalian masih punya waktu sampai jam 9 untuk misalnya kalian mau belanja groceries atau kalian misalnya mau hangout sama teman-teman atau mau ada beli shopping-shopping tertentu, itu masih bisa. Jadi nggak usah khawatir, ya. Nah, kenapa sih sekolah di UK? Ini mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum tahu atau masih mencari-cari mau sekolah di negara mana. Yang pertama, sekolah di UK itu kalian bisa selesaikan bachelor degree kalian dalam waktu 3 tahun aja. Again, ini kita akan melihat dari kurikulum sekolahnya kalian juga. Kalau memang kalian dari kurikulum nasional, kalian juga nggak perlu khawatir. Kita selalu akan ada tambahan, kita bilang namanya pathway program untuk anak-anak yang memang dari national curriculum. Nah, untuk kalian yang rencana mau ambil master degree kita itu ada yang TOEFL program hanya 1 tahun aja, dan yang untuk yang research itu 2 tahun program. Untuk PhD program di UK, typically itu kurang lebih 3 tahun program. Jadi sangat-sangat straightforward dan sangat-sangat cepat, apalagi untuk yang master degree programnya cuma setahun. Dan di UK itu sendiri ada 2 tipe university. Yang satu namanya Russell Group, satu namanya Modern University. Total university yang ada di UK ada sekitar 130-an, dan dari 130 itu dibagi 24 university itu namanya Russell Group, sisanya itu adalah modern. Russell Group itu mungkin kalau teman-teman udah pernah tahu Ivy League yang kayak di US, kayak Harvard, Yale, MIT, atau kayak di Australia kayak Melbourne Uni, University of Sydney, Monash, nah sama kayak di UK. Jadi Russell Group itu kalau kalian tahu Oxford, kalian tahu Cambridge, Queen's, itu kita part of Russell Group. Jadi sistemnya itu adalah kita top-notch traditional research university. Jadi 24 university ini kita sharing kind of the same quality of research gitu ya. Dan memang universitas yang Russell Group ini memang uni yang sudah tua. Seperti Cambridge, Oxford, Queen's itu kita uni yang sudah tua. Jadi dari segi pengajar, mostly kebanyakan yang ngajar itu adalah semua profesor gitu ya. Kalau Modern University itu uni yang memang established di tahun 90-an, dari Politeknik mereka masuk ke university di tahun 90-an, dan major itu biasanya beda. Jadi kalau teman-teman yang rencana nih, Kak, saya mau ambil jurusan misalnya fashion design atau misalnya digital marketing. Nah, itu pasti akan lebih banyak major-major itu di Modern University. Tapi kalau teman-teman rencana, Kak, saya mau education, saya mau farmasi, saya mau kedokteran, saya mau engineering, saya mau science, itu adalah major-major yang sudah lama. Kasarnya dari angkatan saya pun juga sudah ada gitu ya. Nah, itu pasti banyak di Russell Group gitu. Jadi dua-duanya sama-sama bagus universitasnya, memang tipe universitasnya aja yang beda. Jadi tergantung dari teman-teman rencana mau ambil jurusannya apa, sistem pembelajarannya seperti apa itu beda gitu ya. Nah, setelah kalian sekolah di UK juga, kalau memang bagi teman-teman yang self-funded pembiayaan sendiri, biasanya kalian akan dapat namanya graduate route. Itu additional, kalian akan dapat 2 tahun untuk stay di UK setelah kalian lulus ya. Jadi S1, S2 kalian dapat additional 2 tahun, kalau kalian ambil PhD di sana kalian dapat additional 3 tahun untuk stay di sana gitu ya. Again, ini biasanya berlaku untuk anak-anak yang self-funded student. Biasanya kalau kalian dapat funding dari pemerintah, biasanya kalian harus balik lagi ke home country biasanya. Oke. Nah, selama kalian belajar di UK, kalian boleh ambil part-time. Part-time yang kalian boleh ambil itu adalah 20 jam per minggu atau 40 jam per minggu pas kalian summer break. Dan itu kalian dapat gaji minimal. Biasanya kalau di Belfast itu tipikalnya kurang lebih dari 5 sampai 8 pound per jam. Jadi lumayan banget untuk pocket money, ya. Nah, about the university, jadi untuk Queen's sendiri kita universitas ke-9 tertua yang ada di UK. Jadi kita ada dari tahun 1845, jadi sudah lumayan tua. Nah, yang aku suka dari Queen's sendiri adalah total student kita adalah 24.000 dan ada sekitar 13% internasional. Kenapa kalau teman-teman lihat kita masih banyakkan anak lokal sama anak EU? Kenapa? Karena kita mau menjaga satu kuotanya. Jadi ada beberapa major yang kita punya kuota. Dan yang kedua, kita nggak mau nanti kalian ketika udah jauh-jauh ke UK, kalian duduk kasarnya semua sama anak internasional aja. Kita nggak mau. Kita mau kalian itu bisa mingle dengan anak-anak lokal dan anak-anak EU. Jadi kita masih banyak anak-anak lokal dan anak EU untuk di kampusnya kita, compare to international students. Ya. Nah, untuk fakultinya sendiri kita ada 3 fakulti besar. Yang fakulti pertama itu adalah Medicine, Health, and Life Sciences. Kita ada 4 schools di sini. Schools of Biological Sciences, Schools of Medicine, Dentistry, and Biomedical Sciences, Schools of Nursing and Midwifery, dan Schools of Pharmacy. Aku nggak akan go through detail per majornya, tapi kalian mungkin bisa lihat di beberapa major di sini, beberapa schools-nya di sini. Ini beberapa major yang kita punya. Nanti kalau kalian mau ada pertanyaan lebih lanjut, boleh banget nanti nanya ke aku, atau nanti bisa langsung ketemu pas nanti kita di tanggal 27 dan tanggal 28 ya.
Nah, ini beberapa major yang kita punya. Ini untuk yang fakulti kedua, Engineering and Physical Sciences. Jadi kita ada 6 schools di bawah ini. Jadi Schools of Chemistry, Chemical Engineering, Schools of Electronics, Electrical Engineering and Computer Science, Schools of Mathematics and Physics, Schools of Mechanical and Aerospace Engineering, Schools of Natural and Built Environment, dan School of Psychology. Jadi ini beberapa majornya. Kalau bagi teman-teman yang S1, biasanya untuk major-major di UK itu kita ada namanya placement year, jadi program magang. Jadi kalian magang di tahun ketiga, jadi total kalian di UK-nya 4 tahun, 2 tahun pertama kuliah, tahun ketiganya kalian magang setahun, habis itu kalian balik lagi ke kampus selesaiin final year. Ini berlaku biasanya untuk anak yang rencana mau ambil S1 di UK. Nah, kalau S2 biasanya ada beberapa yang punya magang, ada juga yang nggak ada. Jadi biasanya 1 tahun straightforward selesai, gitu ya. Nah, ini schools-nya, School of Electronics, ini School of Mathematics and Physics, ini major-majornya. Lalu ini School of Natural Built Environment, ini major-majornya juga. Dan ini fakulti kita yang terakhir, Art, Humanities, and Social Sciences. Kita ada 5 schools di bawah sini, jadi Schools of Arts, English, and Languages, Schools of History, Anthropology, Philosophy, and Politics, Queen Management Schools, Schools of Law, dan Schools of Social Sciences, Education, and Social Work. Nah, ini major-majornya, again, dari Art, English, and Languages, dan ini History, Anthropology, Philosophy, and Politics. Lalu ini juga ada Queen Management Schools, dan ini School of Law untuk yang hukum, dan ini yang Social Science, Education, dan Social Work. Oke. Nah, ini adalah beberapa list company. Salah satu yang membuat saya bangga banget menjadi part of Queen's adalah Queen's itu punya banyak kerjasama dengan kurang lebih 3.000 global employers across the world. Menurut aku ini sangat-sangat penting, apalagi bagi teman-teman yang rencana mau ambil program studi misalnya S1 dengan punya magang. Karena kita punya rekomendasi company yang memang Indonesia sudah bagus-bagus. Contoh kalau kayak bisnis, kita ada kerjasama dengan, kalau kalian lihat di layar, ada PwC, KPMG, Deloitte, 3M, Aviva, Zurich, AXA. Jadi bagus-bagus banget company-company-nya juga. Dan juga bagi teman-teman yang rencana memang mau cari kerja setelah kalian lulus. Nah, itu penting banget bagi kalian untuk tahu universitas mana sih yang rencana atau yang banyak punya kerjasama dengan industri. Itu menurut aku penting banget untuk kalian nentuin itu. Oke. Nah, ini kampus mapnya kita. Jadi ini lingkungan universitinya semua. Jadi ada beberapa gedung kampus. Di sini juga ada akomodasi kalian sudah termasuk, restoran, tempat makan di sini sudah ada semuanya. Rumah sakit terdekat kita juga ada yang di sebelah kiri atas itu rumah sakit. Jadi kalian udah nggak usah pusing, di daerah sini tuh semua tuh udah ada, dari tempat makan, library, gedung kampus, semua udah ada tempat tinggal. Jadi semuanya itu bisa kalian lakukan, bisa kalian akses itu dengan jalan kaki biasanya. Kalau kalian rencana mau sewa sepeda juga boleh. Di Belfast itu kalian bisa sewa sepeda setahun itu hanya 25 pound aja. Jadi sangat-sangat reasonable. Atau kalian bisa naik bus. Kalau kalian misalnya tinggal di city center, kalian mau ke kampus, itu kalian bisa jalan kaki 15-20 menit. Atau kalian bisa naik bus, itu cuma sekitar 5 menit aja nyampe ke main campus. Jadi sangat accessible, gampang banget. Kalian nggak harus punya mobil ketika kalian di sana gitu. Oke. Kalian juga bisa explore virtual tour kita, kalian bisa scan di kamera kalian, barcode-nya kita yang di sini, untuk kalian bisa lihat kampusnya kita kayak gimana sih gedung-gedung kampusnya, jadi kalian ada gambaran soal Queen's University Belfast. Oke, mungkin aku kasih waktu beberapa detik untuk kalian scan barcode. Oke. Nah, ini untuk yang ranking sekarang. Jadi untuk Queen sendiri kita sekarang top 200 di dunia based on QS World Ranking. Nah, ini untuk ranking majornya. Jadi kita top 50 yang ada di QS itu untuk English Language, Performing Arts, Farmasi, Farmakologi, Nursing, Social Policy and Administration. Kita top 100 di Archaeology dan Law, top 150 untuk Agriculture, Architecture, History, Chemical Engineering, Civil Engineering, Electronics Engineering, Medicine, dan Geografi. Nah, selain dari QS, untuk UK sendiri kita juga punya ranking untuk yang di UK-nya. Jadi, teman-teman juga nggak usah bingung. Ada beberapa ranking yang ada di UK. Jadi, ranking dari ranking uni, ranking major, atau ranking QS. Nah, ini ranking yang per major. Jadi, di UK sendiri, kita peringkat pertama untuk Agriculture Forestry, kita kedua untuk Farmasi Farmakologi, kita kedua juga untuk Anthropology dan Building Town Country Planning, kita ketiga untuk Food Science, kita keenam untuk Accounting Finance, keenam di Electronics Electrical Engineering, keenam di Creative Writing. Jadi ada banyak pilihannya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Dan untuk requirement sendiri, biasanya kalau untuk S1, kita melihat dari requirement A-Levels dan IB.
Biasanya dari kalau A-levels dari triple A sampai triple B, tergantung dari jurusannya, atau IB dari 30 sampai 36 points. Untuk Inggris kita bisa melihat dari IGCSE atau syllabus A dan syllabus B dari Inggris IB-nya. Nah, untuk yang S2 biasanya kita ada beberapa major yang kita terima di upper second class, jadi kurang lebih GPA dari 3,0 sampai 3,2. Kalau untuk lower second class dari GPA 2,8 sampai 2,9. Nah, GPA ini kita lihat dari universitas yang dari akreditasi university juga yang ada di Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang akreditasinya Uni A sama B, nggak usah khawatir, kalian bisa ikutin requirement-nya ini. Tapi biasanya kalau akreditasinya kalian cek ke atas, biasanya aku akan misalnya lebih tinggi lagi dari admissions ya. Nah, spesial untuk Queen's biasanya kenapa kita lumayan populer juga untuk program postgraduate karena kita menerima IELTS itu ada beberapa major yang kita masih terima overall IELTS dari 6,0 aja. Karena aku tahu kalau kayak di UK ada beberapa university yang terima 6,5 atau bahkan 7,0. Kita masih ada terima 6,0 bahkan 6,5 dan each band-nya itu per subsales-nya itu kita masih terima di 5,5 aja. Makanya kita sangat-sangat fleksibel in terms of English requirement. Oke, tuition fee kita untuk yang S1 dari 17 ribuan, lab base untuk di angka 21 ribu, medicine di angka 42 ribu, dentistry di angka 32 ribu by counseling. Untuk yang S2 ini kita ada yang TOT dan research di angka dari 17 ribuan sampai 22 ribu. Ini untuk yang premium program dari yang under Queen Management Schools itu kita di angka dari 18.000 sampai 20 ribuan kurang lebih untuk uang sekolahnya. Nah, ini untuk yang scholarship, ini tadi banyak banget teman-teman pasti yang akan nanya untuk beasiswanya kita. Dan ini untuk dari university-nya sendiri, kita ada potongan, ini yang paling tinggi itu 50% potongan scholarship. Jadi kalau teman-teman misalnya mau ambil S1, programnya maksimum 4 tahun, jadi setiap tahun kalian dapat potongan 50%. Sama kayak S2, misalnya kalau kalian ambil S2 yang setahun, kalian dapat potongan 50%, atau yang programnya maksimum 2 tahun, kalian dapat per tahun 50%. Ini ada application deadline-nya, ada harus apply-nya dulu juga, jadi nanti kalian bisa ngeliat di website kita untuk bagian scholarship-nya. Nah, yang kedua, kita juga harus ada scholarship ini, jadi ini scholarship-nya otomatis gitu ya. Ini untuk yang anak S1, potongan dari 2.500 sampai 3.000 untuk semua major, kecuali medicine, dentistry, agricultural technology, teologi, dan distance learning program. Untuk yang S2, kita potongannya 2.000 sampai 3.000. Ini juga berlaku untuk semua major, kecuali program yang under Queen Management School, karena mereka ada scholarship sendiri setelah habis ini. Postgraduate certificate dan diploma juga nggak termasuk. Teologi dan distance learning juga tidak termasuk. Dan ini scholarship untuk yang Queen Management School. Jadi ini under jurusan yang di Queen Management School seperti kayak International Business, Management, Marketing gitu ya. Untuk Indonesia sendiri kita ada potongan 3.000 sekarang. Dan ini untuk anak-anak yang rencana apply untuk tahun depan di tahun 2021 September ya. Requirement-nya itu kita minta kalian harus punya GPA minimum 3,5 dari accredited university. Dan ini ada application deadline-nya di 30 April. Jadi kalian harus ada separate application lagi. Jadi kalian harus apply dulu, dapetin offer dulu. Setelah itu kalian bisa apply ke scholarship yang ini. Gitu ya. Kita juga punya namanya early bird reward. Jadi ini kayak ekstra tambahan 10% diskon kalau kalian bayar lebih cepat. Biasanya kalau anak S1 deadline-nya itu 5 hari setelah kalian dapat unconditional offer. Itu kalian bayar, deadline-nya 19 Agustus. Kalau yang S2 deadline-nya sekitar kurang lebih 30 Juni, kurang lebih untuk yang TOT program. Kalau PhD itu kurang lebih 3 bulan sebelum kalian starting intake. Dan ini totalnya, again aku nggak akan go through detail, tapi kalian bisa lihat misalnya contoh S1 dari 17.000 down tinggal 13.000 aja setelah potong scholarship. Yang lab base yang kayak science engineering dari 21.000 tinggal 16.000 aja. Oke. Ini untuk yang S2. Jadi untuk yang digital contoh kalian mau ambil Master in Science International Relations, tuition fee dari 17.000, potong beasiswa scholarship 2.000, potong lagi early bird 10% tadi dari net fees ya setelah scholarship. Jadi cuma tinggal 14.000 aja. Oke. Jadi ini kurang lebih untuk dari segi uang sekolahnya. Nah, aku nggak tahu di sini mungkin kalau ada teman-teman yang cara mengambil PhD juga boleh. Kalian nanti bisa search di website kita langsung untuk cari supervisornya. Jadi biasanya kalau PhD kita akan minta teman-teman untuk cari link PhD supervisornya dulu, cari yang kira-kira sama dengan tema proposal yang kalian mau, dan submit dulu proposalnya ke mereka kayak pre-assessment gitu. Kalau supervisornya happy dengan aplikasinya kalian, dengan proposalnya kalian, nanti baru kalian submit full applications gitu ya. Seperti itu. Jadi mungkin sekian dari saya. Ini konteks saya, email dan WhatsApp saya juga. Abis ini saya akan sharing mungkin di chat box link untuk
teman-teman yang rencana mau nanya lebih lanjut sama saya boleh. Nanti aku akan minta kalian untuk isi di link di formnya kalau boleh. Jadi terima kasih banyak. Mungkin sekarang kita bisa buka untuk Q&A session. Oke, terima kasih untuk presentasinya Kak Yurika. Kita akan memulai Q&A session. Saya akan membacakan pertanyaan yang sudah di-post oleh penonton di YouTube live chat. Pertanyaan pertama itu terkait dengan IELTS. Untuk saat ini ada yang bertanya kalau IELTS belum ada karena real test belum buka, bagaimana dengan admission untuk kampus? Dan untuk nursing dan medical, untuk PhD, kira-kira berapa skor IELTS yang dibutuhkan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk teman-teman rencana yang memang masih belum punya IELTS, nggak usah khawatir. Kalian bisa submit application dulu, nanti IELTS-nya bisa disusulin, nggak masalah. Jadi submit yang udah ada dulu, jadi kayak dokumen sertifikat, S1, ijazah kalian S1 segala macam, kopi paspor, surat personal statement itu kalian submit dulu semuanya. Nanti IELTS bisa nyusul nggak masalah. Nah, untuk PhD, typically kita akan minta, biasanya aku mesti cek lagi, cuman biasanya aku akan minta kurang lebih sekitar 6,5 untuk PhD program IELTS-nya, dan each band-nya biasanya aku minta nggak ada yang boleh di bawah 5,5. Gitu. Ini aku bisa sambil ngecekin juga sih di website ya, sebentar. Tapi kurang lebih 6,5 sih harusnya kalau untuk nursing. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya untuk finance requirement untuk kuliah di UK. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut untuk persiapan finance, itu requirement-nya seperti apa ketika apply di university? Oke, ini berarti buat yang S2 ya, finance ya? Ya. Oke. Bukan. S2 finance. Mungkin ini lebih ke persiapan finance ketika mereka menyiapkan dokumen ya. Oke. Biasanya untuk menyiapkan dokumen, biasanya kalau untuk S1 itu kalian bisa apply melalui UCAS namanya, atau kalian bisa kontak beberapa agency, education agency yang kerjasama dengan Queen's University Belfast. Kalau untuk yang S2, biasanya syaratnya kita, kalau kalian mau general mau apply, itu pasti yang kita minta tuh ada beberapa dokumen. Yang pertama adalah kopi paspor, yang kedua CV, yang ketiga aku minta 2 surat referensi. Kalau misalnya kalian sudah bekerja, aku minta 1 dari tempat bekerjanya kalian, 1 dari sekolahan. Kalau kalian fresh graduate, kalian belum pernah bekerja, aku minta dua-duanya dari sekolah. Lalu aku minta personal statement, itu 250-500 kata aja menjelaskan kayak kenapa kamu mau ke Queen's, kenapa mau jurusan ini, gitu ya. Dan yang ketiga aku minta transkrip dan ijazah, itu dalam bahasa Inggris. Jadi kalau transkrip dan ijazah kalian masih dalam bahasa Indonesia, biasanya nanti kalian bisa coba translate ke Swan Translator yang penerjemah tersumpah untuk ditranslate dalam bahasa Inggris. Habis itu aku minta IELTS sama TOEFL. Dah, itu aja sih dokumennya. IELTS sama TOEFL again bisa disusulin. Jadi yang sudah ada dulu disubmit dulu aja nggak apa-apa. Gitu. Terima kasih. Ada yang bertanya untuk apakah bisa untuk study part-time di Queen University of Belfast, dan kalau misalnya mereka ambil part-time study, apakah mereka bisa kerja part-time, dan kerja part-time-nya itu apakah bisa mengcover untuk living cost dan tuition fee di sana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk anak-anak internasional, ketika kalian apply visa di UK, kalian tidak boleh ambil yang program part-time, karena anak-anak internasional itu harus ambil program full-time, karena based on visa requirement. Jadi kita nggak bisa untuk part-time program kalau untuk di UK. Gitu. Mungkin untuk yang pertanyaan yang ketika mereka bekerja part-time, apakah kerja part-time mereka dari salary kerja part-time itu bisa mengcover untuk kehidupan living cost di Belfast? Sebenarnya untuk part-time sendiri, kita gajinya kan relatif dari segi umur. Jadi biasanya kalau anak-anak yang memang sudah di atas 25 tahun ke atas, itu biasanya akan lebih besar gajinya. Biasanya contoh kalau misalnya kalian kerja, biasanya kalau aku lihat sih part-time itu kalian bisa cover untuk uang jajan sih, jujur. Tapi kalau untuk bayar akomodasi dan makan sekaligus, itu kayaknya agak susah. Karena part-time itu sebenarnya kita kasih ke murid-murid kalau memang mereka punya waktu
luang setelah kalian sekolah. Dan yang kedua memang kalian hanya untuk cari memang untuk pocket money, uang jajan. Tapi untuk cover akomodasi dan makan kayaknya agak susah sih menurut aku. Ada yang bertanya, apakah di Queen's University bisa untuk mengambil master program dan professional certification program secara bersamaan? Oke, kalau untuk professional certificate biasanya kita hampir nggak ada professional certificate. Biasanya kita adanya kayak PG certificate aja. Tapi biasanya untuk dari segi visa sendiri kita nggak akan kasih kamu ambil dua program yang bersamaan karena pasti visanya akan clash. Jadi biasanya harus pilih salah satu mau yang mana. Oke, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya ada yang bertanya untuk jurusan arsitektur. Seperti apa portfolio yang harus disiapkan? Oke, ini tergantung dari kalian mau ambil S1 atau S2. Karena arsitektur kita ada di level S1 dan level S2. Biasanya kalau untuk portfolio, biasanya aku akan minta dari, kalau misalnya S1 ya, itu aku akan minta pasti kurang lebih sekitar 15-20 artwork. Artwork-nya itu nggak boleh computerized, untuk yang S1 ya, nggak boleh yang computerized, jadi memang harus yang by hand. Kita melihat portfolionya itu bukan cuman kayak hasil akhirnya aja, tapi aku juga mau ngeliat prosesnya. Jadi dari kalian awal ngedrawing, sampai kalian ngewarnain gitu ya. Dan biasanya setiap artworknya itu aku akan minta kalian ada kayak satu paragraf lah ngejelasin kayak ini tuh gambar apa narasinya. Jadi ketika nanti dicek sama admission dan akademik kita, mereka juga ngerti portfolio ini tuh gambarnya apa. Misalnya, atau kenapa kalian misalnya pilih warnanya hijau atau warnanya oranye misalnya. Jadi kalian harus ngejelasin. Jadi sedikit aja narasi di setiap artwork yang kalian punya. Kalau S2 biasanya aku akan minta pasti akan lebih advance. Biasanya ketika kalian udah S2 pasti kalian sudah belajar kayak computerized kayak gitu-gitu. Jadi dicampur boleh. Jadi kalau kalian misalnya ada paintings, ada yang computerized, ada yang gambar freehand juga, itu boleh di-submit. Again, typically aku minta sekitar 15-20 artwork-nya juga portfolio. Dan juga kalau memang kalian sudah pernah punya kayak project-project juga boleh dimasukin sekalian. Jadi kita bisa lihat project-project apa yang memang kamu sudah pernah lakukan ketika kamu S1 di arsitektur. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa dijelaskan untuk international student, tantangan-tantangan seperti apa yang biasanya dihadapi, terutama untuk anak-anak S1 yang year 1 yang baru datang ke negara lain untuk studi. Oke, sebenarnya mungkin tantangan adalah satu mungkin dari segi bahasa. Karena kan kita di sini kan terbiasa kita punya bahasa mother language kita sendiri which is bahasa Indonesia. Sedangkan di sana kalian pasti sudah harus ngomongin semua full bahasa Inggris. Makanya kenapa kita minta kalian harus benar-benar berlatih bahasa Inggris selama kalian di Indonesia agar misalnya ketika kalian di sana kalian udah lebih percaya diri lah kasar gitu. Tapi pasti pertama itu adalah bahasa. Dan yang kedua pasti dari cuaca. Karena kalau di Indonesia kan kita pasti kalau nggak hujan, ya panas gitu ya cuacanya. Kalau di sana itu kita ada 4 musim. Jadi kita winter terakhir aku ke sana pernah sampai -2, yang dinginnya lumayan lah, tapi menurut aku nggak sampai sedingin negara lain, tapi at least dingin gitu ya, dan bersalju. Dan itu mungkin cuaca itu yang kalian harus beradaptasi. Jadi mungkin kayak pakai extra layer lagi, pakai long john, pakai scarf lagi. Jadi itu yang kalian harus adaptasi. Dan yang ketiga adalah metode pengajaran. Di UK itu they are very punctual, mereka itu on time banget, Mbak. Jadi mungkin beda sama kayak aku nggak tahu kalau di Indo sekarang sistem perkuliahan dan sekolah ya. Kalau di sana ketika mereka misalnya ada kelas jam 7:05, itu jam 7:05 itu profesornya sudah datang. Jadi kalau kita 7:06 baru datang, itu kita sudah consider too late. Gitu. Jadi they are very punctual. Jadi itu jujur bagus karena melatih disiplin anak-anak juga sih sebenarnya. Ketika mereka ke sana, mereka harus lebih disiplin dan harus tahu manage waktunya mereka seperti apa. Menurut aku 3 itu sih yang challenge-nya lah ya, yang nanti pelan-pelan mereka akan adaptasi dan nanti akan jadi bisa lagi sendiri. Oke, terima kasih. Kita akan membaca pertanyaan selanjutnya. Untuk PhD program, apakah ada scholarship yang fully funded? Apakah itu akan by research atau by course? Dan saat submit research proposal ke profesor, apakah boleh menghubungi lebih dari satu profesor? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk scholarship-nya sendiri, so far kita ada di website. Aku nggak tahu bisa di-share di
ke kalian semuanya, tapi kita itu ada list untuk mencari supervisor yang pertama, dan yang kedua bisa nyari opportunities yang lagi open. Jadi ada beberapa supervisor yang mereka lagi open dan ada fundingnya. Tapi aku nggak tahu fundingnya itu fully funded atau half funded atau gimana, itu bisa harus dicek lagi ke supervisornya. Tapi mungkin aku bisa share di link yang ada di sini. Aku nggak tahu, hopefully bisa kelihatan. Jadi ini link untuk mencari opportunities yang ada. Jadi dari Queen sendiri, kita ada beberapa supervisor yang lagi cari murid lah untuk yang fundingnya itu, karena mereka ada fundingnya. Jadi kalian bisa ngecek apakah kira-kira sama nggak, cocok nggak dengan proposal yang kalian mau. Dan yang kedua, untuk mengontak supervisor, boleh banget. Misalnya contoh education. Education itu kita ada banyak banget supervisor, jadi kalian mau ngontak sampai 5, sampai 6, ya terserah, boleh bebas. Karena menurut aku, cari PhD supervisor tuh menurut aku sama kayak cari jodoh, Mbak, menurut aku. Karena cocok-cocokan sebenarnya kan, gitu. Jadi, boleh banget kalian, kita nggak kasih batas kalian harus kontak berapa banyak, selama kalian cocok dengan supervisornya, mereka juga happy dengan proposal yang kalian mau, is good to go. Oke, terima kasih Kak Yurika untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada jurusan Renewable Energy Technology untuk PhD program? Renewable Energy, ini aku harus cek ke ininya sih, tapi seingat aku, sebentar ya, aku sambil buka website ini. Tadi apa, renewable energy ya? Iya. Ini sih aku ngecek sih untuk subjeknya sih kita nggak ada, tapi biasanya takutnya biasanya mereka kata-katanya beda. Biasanya gitu. Jadi aku selalu saranin teman-teman yang memang rencana mau ada yang spesifik banget, saran aku buka di website kita yang ke bagian find a PhD professor tadi. Terus kalian lihat, misalnya kalian kalau renewable energy mungkin under science, physical science gitu ya. Jadi kalian bisa buka listnya tuh yang profesornya ada apa aja. Nah itu biasanya mereka kata-katanya takutnya beda. Tapi kalau nih aku cek sih di sini untuk renewable energy, kalau aku type nggak ada gitu. Tapi mungkin bisa cek lagi nanti di fakultinya langsung, di supervisornya langsung. Ya, mungkin untuk pertanyaan terakhir, kalau bisa memberikan 3 kata untuk Queen University of Belfast, kira-kira apa yang paling menggambarkan? Oke, yang paling menggambarkan yang pertama Rasegub University. Jadi memang kita level research-nya juga pasti bagus, quality of education-nya udah pasti ada nama lah, karena kita sudah masuk under Rasegub University. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang rencana mau cari sekolah di UK yang memang uang sekolahnya tidak semahal mungkin universitas yang lain gitu ya, dan living cost-nya juga kita sangat-sangat affordable, boleh banget di-consider ke Belfast, karena memang kita dari segi kotanya sendiri kita sangat-sangat affordable. Dan yang ketiga sendiri, di UK itu kita punya sekarang lagi buka yang namanya aku bilang graduate route. Jadi kalian bisa punya opportunity untuk kalian stay dan kerja di UK setelah kalian lulus. Which is setelah 2 tahun kalian selesai kerja, kalian balik ke Indonesia, itu kalian taruh di CV aja, pengalaman kerja 2 tahun itu udah bagus banget menurut aku kan. Jadi menurut aku ini opportunity yang jujur pas banget UK government ini lagi buka gitu. Jadi nggak boleh disia-siakan lah menurut aku gitu. Oke, terima kasih. Itu adalah ending dari Q&A session kita. Sebagai reminder, you can always connect to Queen University of Belfast through the information given earlier. Terima kasih untuk thank you for watching. Dan untuk teman-teman yang menonton sesi webinar, akan ada juga virtual fair yang akan diadakan pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 27 dan 28 November 2020. Teman-teman juga bisa berkonsultasi langsung dengan pihak universitas. Silakan akses acara tersebut melalui website event.ihaf.id. Oke, terima kasih sudah menonton webinar ini. Terima kasih untuk Kak Yurika. Penjelasannya sangat cukup jelas ya. Oke, see you in our next session. Thank you and good evening everyone. See you. See you. Stay safe. Bye-bye.